Nuraini dengan akhiran NIM 088 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait artikel saya yang membahas konflik pembangunan yang terjadi dalam distribusi fasilitas publik di Kota Tangerang, khususnya antara Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang. Nah, jadi konflik ini itu bukan konflik yang bersifat kekerasan, melainkan ini adalah konflik sosial yang muncul akibat ketimpangan pembangunan dan perbedaan akses masyarakat terhadap fasilitas publik. Nah, pembangunan daerah di sini tuh seharusnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, hasil penelitian itu menunjukkan adanya perbedaan kualitas fasilitas publik antara Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang. Nah, di sini Kecamatan Pinang mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan akses jalan yang baik, kawasan pemukiman modern, pusat perdagangan, serta pelayanan publik yang lebih berkembang. Nah, sebaliknya dengan Kecamatan Neglasari yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kualitas infrastruktur, lingkungan yang belum merata, ruang publik yang terbatas, dan juga pelayanan masyarakat yang belum optimal. Nah, kondisi tersebut itu menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat yang menjadi sumber konflik dalam pembangunan daerah. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa akar permasalahan yang menyebabkan konflik pembangunan ini. Yang pertama, pembangunan lebih banyak berfokus pada wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan investasi yang tinggi. Yang kedua, proses pengambilan keputusan pembangunan itu masih cenderung bersifat top-down, sehingga partisipasi masyarakat belum berjalan secara optimal. Nah, yang ketiga, distribusi fasilitas publik itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan distributif, yaitu pemerataan akses layanan publik bagi seluruh masyarakat. Nah, menurut teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, kebijakan publik itu seharusnya dibangun melalui komunikasi yang rasional dan partisipatif, sehingga seluruh masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan wilayahnya. Nah, namun dalam praktiknya, aspirasi masyarakat dari wilayah yang kurang berkembang seringkali belum mendapatkan perhatian seimbang. Nah, jadi ketimpangan pembangunan memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Dampak pertama adalah munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dampak kedua adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya persepsi bahwa pembangunan lebih menguntungkan wilayah tertentu. Dampak ketiga itu adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, ketimpangan pembangunan juga dapat memunculkan konflik sosial berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah, penolakan terhadap program pembangunan, serta meningkatnya kesenjangan sosial antar wilayah. Nah, menurut teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe, itu perbedaan kepentingan dan ketidaksetujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan juga kualitas demokrasi lokal. Nah, lalu untuk mengatasi konflik akibat ketimpangan pembangunan terdapat beberapa strategi resolusi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum dialog, musyawarah, dan juga konsultasi publik. Yang kedua, menerapkan prinsip pembangunan yang lebih inklusif dengan memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah, termasuk daerah yang selama ini kurang mendapatkan prioritas pembangunan. Yang ketiga, melakukan pemerataan distribusi fasilitas publik seperti infrastruktur jalan, ruang terbuka publik, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi. Nah, keempat, meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan agar masyarakat di sini dapat memahami alasan dan tujuan setiap kebijakan yang diambil. Nah, dengan strategi tersebut, konflik itu dapat dikelola dengan konstruktif dan juga pembangunan itu dapat berlangsung secara lebih adil. Nah, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan bagi seluruh masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas publik yang layak. Nah, oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang baik, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Dengan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, konflik dapat diminimalkan dan kualitas demokrasi lokal dapat semakin kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye.